Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini adalah pertemuan ketujuh untuk mata kuliah keuangan internasional. Hari ini tidak ada tatap muka secara video conference, tapi saya akan menerangkan materi hari ini melalui video pembelajaran. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan, nanti jangka waktunya kapan, tolong dibaca langsung pada e-learning. Nanti saya kasih keterangannya di situ, tanggal terakhir pengumpulan dan juga jam terakhir pengumpulan. Kemudian tugas ini adalah tugas individu. Kalian kerjakan dengan tulis tangan, jadi tidak melalui Excel ya. Tulis tangan nanti bisa difoto atau di-scan kemudian diupload ke dalam e-learning. Langsung saja, tolong disimak dengan baik materi hari ini. Saya langsung tampilkan slide-nya. Materi pertemuan 7 ini kita belajar mengenai arbitrase internasional dan juga paritas suku bunga. Nanti belajar mengenai apa itu arbitrase, kemudian gimana contoh-contoh soal dan gimana cara menyelesaikannya. Arbitrase adalah suatu upaya untuk mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian harga-harga yang ada atau harga-harga aktual. Jadi harga-harga valuta, harga jual maupun harga beli, nah kan ada ketidaksesuaian tuh baik antar bank, kemudian antar negara misalnya. Nah ini adalah tindakan arbitrase adalah tindakan untuk mengambil keuntungan dari perbedaan harga-harga tersebut, baik harga jual maupun harga beli valuta asing. Ya. Nah, tipe arbitrase internasional ini memiliki 3 bentuk umum, yaitu locational arbitrage atau triangular arbitrase, arbitrase segitiga, kemudian covert interest arbitrase. Ini ada 3. Jadi nanti apa aja atau apa sih locational, apa sih triangular, atau apa sih covert. Nah, ini kita akan jelaskan kemudian. Locational arbitrase atau suatu tindakan untuk mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian tadi dalam kuotasi-kuotasi nilai tukar antar bank yang mengacu pada pengambilan keuntungan dari perbedaan nilai tukar antar lokasi. Jadi bedanya apa sih? Arbitrase itu sama, jadi tindakan untuk mengambil keuntungan dari perbedaan nilai valuta atau kuotasi-kuotasi nilai tukar antar bank. Nah, bedanya locational arbitrase ini dia lihat perbedaan atau mengambil keuntungan dari perbedaan valuta yang antar bank. Jadi masih di lokasi yang sama. Misalnya masih di Indonesia, dia ngambil keuntungan dari bank A, bank BCA dan juga bank Mandiri misalnya. Nah, dia ngambil keuntungan dari nilai-nilai valuta antar bank tadi. Apakah misalkan nilai valutanya kalau kurs jual di Mandiri terhadap IDR terhadap USD, misalkan USD 1 USD itu 9.500 kurs jual, nanti di kurs jual di tadi Mandiri ya, misalnya 9.100. Nah, di BCA kurs jualnya cuma 9.010 misalkan, atau 9.050. Nah, itu kita mengambil keuntungan atau investor mengambil keuntungan dari tindakan arbitrase dari perbedaan nilai tukar yang ada di lokasi yang sama. Itu namanya locational arbitrase. Kemudian contohnya ini, pertimbangan dua bank yang membeli tadi dan menjual valuta ya. Diasumsikan tidak ada bid ask spread atau ini kurs jual beli. Ini ceritanya bid ask spread. Bid itu adalah beli, ask itu jual. Jadi kita bilangnya kurs jual beli itu adalah bid ask spread. Kemudian ini contohnya adalah Bank A. Tadi kalau Ibu contohkan Bank A, BCA dan Mandiri, ini pakai contohnya Bank A untuk pound Inggris adalah 1,6. Kemudian Bank B, ini nggak ada kurs jual beli ya, nggak ada bid ask-nya ya. Bank B-nya pound Inggris adalah 1,61. Kemudian jika spekulan memiliki dana, maka dia akan membeli pound di Bank A seharga 1,60, kemudian jual kembali di harga 1,61. Ya kan? Jadi dia itu dapat untung, dapat 0,01. Karena dia beli 1,6, terus jual 1,61. Karena ini dianggapnya tidak ada bid ask spread. Jadi kita tahunya cuma oh bisa beli harganya segini, jual juga bisa langsung harganya segini. Gak ada keterangan kurs jual berapa, kurs belinya berapa. Dalam kondisi ini tidak mengandung bid ask spread, tidak ada biaya dan tidak ada biaya lain yang terlibat dalam pelaksanaan arbitrase ini. Jadi langsung dianggap ini kita bisa belinya segini, kita jual 1,61, jadi bisa untung sebesar 0,01. Keuntungan spekulan merupakan keuntungan bebas resiko karena spekulan sudah tahu harga jual pound pada spekulan membelinya, saat spekulan membelinya. Jadi si spekulan ini yang locational arbitrase ini udah tahu, gue mau beli pound di Inggris itu 1,6 karena aku tahu nih di Bank B kalau gue jual harganya 1,61.
Jadi dia nggak ada resikonya, karena di sini nggak ada bid ask spread-nya. Jadi dia punya keuntungan nih 0,01 dari selisih harga beli dan juga saat dia jual. Harga jual. Kemudian contoh kedua menggunakan bid ask spread-nya. Nah ini ketahui nih. Tadi kan kalau tadi kita nggak tahu tuh harga belinya di mana di bank A, harga jualnya berapa kita nggak tahu. Nah, di sini kita menggunakan bid ask spread. Jadi bank A memiliki bid ask spread-nya adalah kurs belinya adalah 1,6, kurs jualnya adalah 1,61. Kemudian di B, kurs belinya adalah 1,61, kurs jualnya 1,62. Nah, jika spekulan membeli pon di bank A seharga 1,61, kan karena kalau kita beli berarti kita pakainya kurs jual ya di banknya. Beli 1,61 harga as, pakainya harga as tadi harga jual, dan menjualnya di bank B seharga 1,61 harga bid. Maka spekulan tidak mendapatkan keuntungan atau impas. Iyalah ya. Karena kan kita belinya segini nih, pakai kurs jual, pakai harga as. Kemudian kita belinya lagi segini, berarti kan sama. Pas kita jual sama pas kita beli di bank B harganya sama, jadi tidak mendapatkan keuntungan. Jadi impas. Kesimpulannya, meski harga bid ask dua bank berbeda, hal ini tidak menjamin bahwa locational arbitrase mungkin dilakukan. Karena kita harus lihat lagi, benar nggak sih harga belinya di bank B ini saat kita jual ya, bid trade-nya ini, harga bidnya ini lebih tinggi daripada waktu kita beli. Kalau misalkan nggak lebih tinggi, ya kita nggak akan dapat untung. Gitu. Jadi dilihat lagi, apakah bank B-nya itu kita akan untung kalau kita nanti jual di sana, gitu, di bank B. Kita lihat di harga belinya ya, di bid ask-nya ya. Di harga bidnya. Kita lihat di bank B-nya harga bidnya berapa. Kalau enggak ya jangan dijual, karena harga belinya di bank B atau harga bidnya kan sama harga jual. Jadi kita nggak akan dapat untung. Nah, ini contoh kedua. Kemudian contoh ketiga, transaksi searah dalam locational arbitrase. Jadi Bank X memiliki bid ask-nya segini, kemudian Bank Z punya ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kita lihat nih, harga as-nya di sini dengan harga bid-nya di sini kan lebih tinggi nih. Ini berarti kita dapat untung. Kita bisa tuh ngelakuin yang namanya locational arbitrase atau arbitrase searah. Jadi spekulan ceritanya spekulan ini memiliki 10 US dollar. Kemudian tuker dengan DM ke Bank X, dia jalan nih. Saya punya dolar, terus saya mau tuker dengan dinar. Kemudian Deutschmark kayak ini, bukan dinar, Deutschmark. Kemudian kita dapat 20.000 Deutschmark karena pakai kurs yang harga as. Harga as ini, harga jualnya dia, kita beli. Pakai kita kalau mau beli berarti kita mau tukar US ke dalam DM, kita pakai harga jualnya dia. Karena kita mau beli ya, mau beli DM-nya ya. Kemudian berapa sih dapatnya 20.000. Kemudian spekulan ini jual lagi nih ke Bank Z. Dia pengen ngambil keuntungan dari locational tadi 20.000. Kita mau jual DM untuk dapetin dolar. Berarti kita pakai harga belinya dia nih, harga belinya di Bank Z. Pakai bidnya, harga bidnya di Bank Z. Rumusnya 20.000 dikali 0,505. Hasilnya 10.100. Sebenarnya kalau lihat dari sini pun ini sudah pasti dapat untung ya, tapi kita pengen tahu untungnya berapa sih. Nah, keuntungan spekulan sebesar 10.100 waktu dia jual dan waktu belinya adalah 10.000. Jadi dia dapat untung 100 dolar. Ini kalau untuk mau cari untung di arbitrase, di locational, itu kita harus lihat dulu harganya, harga asnya, harga bidnya. Tuh. Oke, atau tadi yang tadi nggak ada bid ask, kita harus tahu dulu kalau kita beli di sini, beli di Bank X, misalkan jual di Bank Y, atau jual di Bank Z berapa. Tadi itu dapat tanpa mempedulikan bid ask. Jadi kita dapat untung juga kan tadi yang contoh satu tadi. Kemudian yang B adalah triangular arbitrase, suatu tindakan untuk mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam pasar falas. Kurs silang yang dikotasikan di pasar tidak sama dengan kurs silang yang seharusnya muncul dalam kondisi equilibrium. Kondisi EQI itu dia sama ya. Sama. Biasanya kalau kurs silang itu ada tiga kurs di dalamnya. Nanti dijelasin lagi. Oke. Nah, berhubungan dengan kurs silang dua valuta itu kalau nilai kedua dari valuta ini terhadap valuta ketiga. Jadi valutanya ada tiga. Kalau tadi cuma
US sama Deutschmark atau misalnya US dengan IDR, nah ini ada 3 valuta. Itu namanya triangular arbitrase. Kita langsung saja contoh ke soal, ini bisa dibaca. Nah, diasumsikan dua falas non-USD, yaitu X dalam hubungan dengan Y ditentukan sebagai berikut. Cara ngitungnya gimana kalau triangular? Nilai X dalam USD, nilai Y dalam USD. Ini contohnya, jika pound Inggris bernilai 1,50, nilai Jerman, Deutschmark, senilai 0,50. Maka nilai pound Inggris terhadap mark Jerman tinggal kita bagi. Berarti Inggris dibagi dengan Jerman. Jadi namanya adalah, nilainya adalah 3. Nilai DM dalam unit pound juga dapat menentukan formula kursi silang di atas, yaitu nilai DM dalam pound. Berarti DM yang ditanya nih, nilai DM terhadap pound 0,5 dibagi dengan 1,5. Misalnya 0,33. Ini contohnya ya, hubungan antara dua ya falas atau kita bisa sebut nanti kursi silang. Kemudian ini pelurusan penyesuaian nilai tukar yang dipicu oleh aktivitas triangular arbitrase. Saya diasumsikan di sini kecil kemungkinan terjadi dalam satu bank. Ini jadi kalau kita mau pakai triangular arbitrase tadi, ini ada aktivitasnya, kemudian dampaknya gimana. Ini ceritanya para pelaku pasar menggunakan US untuk membeli pound. Nih bank bisa aja naikin harga as atau harga jual pound terhadap USD, karena si pasarnya pengen beli USD dengan menggunakan pound. Jadi nanti kan permintaannya naik tuh. Nah, makanya harganya dinaikin. Ini dampaknya. Kemudian ketiga juga ini para pelaku pasar menggunakan franc untuk membeli US. Berarti si bank mengurangi harga bid, harga beli franc terhadap US. Oke. Oke, kemudian ini langsung ke contoh nih. Nah, ini dia triangular arbitrase. 3 transaksi, 3 bank yang terpisah. Nilai tukar antar tiap pasang valuta dari 3 valuta dapat diketahui nilai tukarnya. Tadi caranya gitu ya, misalkan dolar terhadap Prancis terhadap franc. Berarti USD atau dolar per FF. Kita mau tahu nilainya. Misalkan FF terhadap Inggris, berarti FF per Inggris pound. Kita mau tahu nilainya. Terus Inggris terhadap AS, berarti Inggris per pound per US. Gitu. Jadi yang diketahui yang di atasnya ya, yang dibaginya. Ini adalah kuotasi atau kurs untuk contoh triangular arbitrase. Jadi dia ada 3 mata uang nih, kita pengen tahu nilai-nilainya berapa. Ini nilai pound terhadap franc, ini pound terhadap US, ini nilai FF terhadap US. Berarti kalau nilai FF terhadap US, FF per US. FF per dolar. Cara hitungnya gitu. Nah, yang ketiga adalah covert interest arbitrase. Ini adalah investasi dalam sekuritas pasar uang luar negeri yang pada saat yang sama disertai dengan penjualan forward valuta yang mendominasi sekuritas yang dimaksud. Jadi kalau tadi triangular, terus kemudian ada locational arbitrase, itu adalah 2 mata uang, kalau triangular 3 mata uang. Nah, sekarang covert interest arbitrase ini diikuti dengan forward, kurs forward. Jadi transaksinya ada dia pakai forward kontrak juga di dalamnya. Nah, itu yang kayak kemarin kita pelajari. Kita kan udah belajar tuh kurs forward gimana sih, forward kontrak gimana sih. Forward kontrak tuh kita deal di hari ini untuk transaksi di masa yang akan datang dengan kurs yang telah disepakati. Nah, ini ada forward di sini. Nanti kita ada contoh soalnya juga. Nah, covert interest arbitrase cenderung mendorong hubungan antara suku bunga dari dua negara. Jadi dia dan premium atau diskon. Tadi kan kalau misalnya ternyata lebih tinggi berarti kan premium ya. Kalau ternyata kursnya spot itu lebih tinggi daripada kurs forward, berarti kita mengalami premium. Kalau ternyata kurs forward-nya lebih kecil daripada kurs spotnya lebih kecil daripada kurs forward, berarti itu namanya diskon. Nah, ini biasanya dibarengi si covert interest arbitrase ini dibarengi dengan bunga. Jadi ada hubungannya dengan bunga yang ada, investasi bunga yang ada di suatu negara. Oke, ini contoh strateginya. Ini pada hari ke-1, misalnya konversikan nilai
nilai US terhadap pound dan buatlah rekening deposito dengan jangka waktu 90 hari. Kemudian pada hari 1 buatlah kontrak forward pada deposito jatuh tempo hari ke-90 konversikanlah pound ke dalam USD. Kurs yang telah disediakan pada kontrak forward. Ini kita langsung ke contoh ya biar ada gambaran ya. Nah, ceritanya ada transaksi nih, tanggal 23 November, Mr. X punya dana 1 juta dolar untuk diinvestasikan. Kurs spot dari pound adalah terhadap US adalah 2 dolar per pound. Terus kemudian kurs forwardnya sama nih. Kurs forwardnya adalah 2 dolar per pound. Nah, ini ditentukan ya. Nah, ini ceritanya dapat dia kursnya segini. Diketahui. Kemudian suku bunga deposito berjangka di Amerika adalah 2%, sedangkan suku bunga berjangka di Inggris dengan jangka waktu yang sama 90 hari adalah 4%. Mr. X ini mengkonversikan nilai pertama-tama yang dilakukan adalah si Mr. X mengkonversikan nilai US atau nilai dolar ke dalam pound, yaitu sebesar dia punya 1 juta kan, terus nih 1 juta. Segedein ya. Dia punya 1 juta nih. Kemudian dia tukerlah untuk dapat pound. Berapa nih? Tadi spotnya adalah 2 ya, 2 US per pound, berarti 1 juta dibagi 2, nah, dapatlah 500 pound. Kemudian si 500.000 ini, 500 pound ini didepositokan di sebuah bank Inggris dengan bunganya 4%. Terus di kontrak forward, dia bilang dia mau nih pakai tadi ininya si convert interest arbitrase ya, karena ini investasinya adalah convert interest, berarti dia pasti ada tindakan investasi di situ, ada hubungannya dengan bunga. Tadi seperti pengertiannya ya. Didepositokan di Bank Inggris dengan bunga 4%. Jadi sebelum dia deposito, dia kan harus tukerin dulu mata uangnya. Tadinya US ke dalam pound. Nah, pakai mata uang pound dan kursnya spot kurs pada hari itu dia tukar. Berarti ini kursnya tadi 2, dapat 500.000 pound, kemudian didepositoin dalam bentuk pound ya, itu bunganya 4%. Nah, terus dia selain dideposito, dia bilang, dia lakukan juga kontrak forward pada 90 hari yang akan datang, ya, ini akan datang dengan kurs 2. Nih, dapatnya segini kursnya, 2. 2 juga, 2 US per pound. Nah, pada saat jatuh tempo, Mr. X akan menerima dana sebesar 500.000 plus 500.000 kali 4%. Kayak perhitungan deposito. Deposito aja kalau bunga deposito kan dia berarti pokok ditambah bunganya. Bunganya kan 500.000 dikali 4%. Bunganya kan tadi 4% ya, jadi dapatlah 520.000 pound. Kemudian, sebentar. Oke, bentar. Ya, tadi kan ini pakai convert, ini skema convert interest arbitrase. Nah, ini ya. Nah nih, ini dia punya dana sebesar 1 juta. Kemudian kurs spotnya 2, kemudian kurs forwardnya 2 juga, dapat kontraknya, terus suku bunga deposito, nih saya ulang ya, di AS adalah 2%, kemudian suku bunga berjangka di Inggris adalah 4%. Pertama-tama, si Mr. X ini mengkonversikan nilai USD ke dalam pound. Kenapa ke dalam pound? Karena ini dia mau depositokan memang ke dalam poundnya ya. Oh, sorry. Ke dalam poundnya. Ke dalam poundnya ya. Gimana? Nah, depositonya ke dalam pound. Jadi dia harus tuker ya. Jadi tuker, jadi dapatlah 500.000 tadi. Kemudian 500.000 didepositoin, bunganya 4% sesuai yang di sini ya. Nih, bunganya 4% nih. Sesuai yang di sini 4%. Kemudian dia dapatlah setelah dia dihitung dengan bunga, pada saat jatuh tempo, Mr. X di 90 hari ini dapatnya adalah, nih di sini nih, dia dapatlah 520.000 pound. Kemudian
Dia konversikan dengan kurs forward. Nih, di 90 hari yang akan datang kan dia kontraknya ini adalah nih ya, 2 juga di kontrak forward-nya sebesar jadi 520.000 dia kalikan lagi untuk mendapatkan USD di 90 hari 90 harinya setelah deposito. Dikali dengan kurs forward-nya, dapatlah hasilnya USD-nya 1040. Maka penerimaan pengembalian dari convert interest arbitrase selama 90 hari adalah 1040 ini dikurang dengan 1 juta. 1 juta adalah nilai investasi di awal. Berarti dibagi dengan 1 juta. Berapa sih untungnya? Kalau secara nominal untungnya adalah berapa nih? 40.000. Tapi kita mau tahu persentasenya atau interestnya berapa sebenarnya. Kita persentase keuntungannya berapa. Jadi 1040 dikurang 1 juta dibagi 1 juta sama dengan 4%. Jadi kita dapat untung 4% dari investasi dengan convert interest arbitrase. Oke. Kemudian ini kekuatan pasar yang muncul karena aktivitas convert. Ini tadi bisa dibaca. Ini dampaknya apa? Pasar arbitrase menggunakan US untuk membeli pound dalam pasar spot. Tekanan kenaikan atas kurs spot. Pastilah, karena semua beli pound semua di pasar. Kemudian dana tanggung kontrak forward, tekanan penurunan atas kurs forward. Nih. Jadi kurs forward-nya nanti tiba-tiba jadi turun gitu. Kemudian ini menginvestasikan dana dari AS di Inggris. Kemungkinan muncul tekanan kenaikan suku bunga di AS dan tekanan penurunan suku bunga di Inggris. Karena pada melakukan investasi di Inggris, kan dana dari AS investasi di Inggris, akhirnya suku bunganya turun, suku bunga di Inggris. Karena banyak orang yang mau investasiin dana di Inggris. Nah, itu untuk tadi pembelajaran tentang arbitrase. Sekarang yang kedua adalah paritas suku bunga. IRP adalah kondisi equilibrium di mana selisih suku bunga antara dua valuta diimbangi dengan selisih kurs forward dan kurs spot. Nah, tadi kan kita dapat lebihnya nih karena selisih suku bunga, karena kita melakukan forward kontrak. Nah, sekarang IRP ini adalah saat selisih suku bunga tadi antara dua valuta tadi diimbangi dengan kurs forward atau kurs forward dengan kurs spot. Jadi titiknya titik seimbang. Jadi kalau bilang tadi ada nggak dapat untung, nggak dapat apa-apa. Nah, ini adalah yang dibilang dengan IRP atau interest rate parity. Ini bisa dibaca juga ya. Nah, ini paritas suku bunga besarnya diskon atau premium. Kemudian ini ada pengasumsiannya nih. Diasumsikan seorang investor AS yang ingin melakukan convert interest arbitrase. Kemudian pengembalian dari convert interest arbitrase ini bagi investor AS dapat ditentukan jika diketahui sebagai berikut. Jadi kalau mau tahu si convertnya itu bagaimana, kita harus mengetahui ini jumlah valutanya yang mau diinvestasikan, lambangnya AH, H besar, H kecil, harus diketahui. Kemudian kurs spotnya tadi kan juga diketahui ya, pada saat falas dibeli berapa. Kemudian suku bunga luar negeri lambangnya IR. Kemudian suku bunga deposito dalam negeri lambangnya IH, ini harus diketahui. Kemudian kurs forward-nya untuk mengkonversikan kembali falas ke dalam US. Tadi kan tahu tuh kurs forward-nya berapa tadi? 2 ya. Jadi kita harus tahu kurs forward-nya berapa. Jadi hal ini untuk tahu tingkat pengembalian dari convert interest arbitrase ini harus diketahui. Nah, ini rumusnya untuk cari AN, untuk cari dana yang diterima atau valuta domestik yang diterima pada akhir deposito. Ini rumusnya. Tadi udah diketahui ya, ini apa nih? AH atau apa, IF atau apa, IN apa, boleh dicatat. Nanti kalau saat ujian, biar nggak buka-buka slide lagi, boleh. Ini rumusnya. Kemudian ceritanya tanggal 23 November, nih AH-nya tahu ya, 1 juta, kurs spotnya S, ada, kurs forward-nya ada, kemudian IH-nya ada, ya, nah ini IF-nya juga ada. Kemudian berapa, ini udah bisa dihitung ya, pada akhir deposito, AN-nya ditanya, kita masukin ke dalam rumus ini. Masukin ke dalam rumus ini. Ini masukin, angkanya udah semua, dapat hasilnya. Jadi, jumlah dolar yang diterima Mr. X pada akhir periode deposito tanggal 23 Februari adalah sebesar 1102500 US. Oke.
Nah, ini penentuan besarnya premium forward, ini rumusnya. Sama lambangnya, nanti bisa diketahui. Nah, menurut IATA, premium forward P dari Frank dalam hubungannya dengan dolar adalah sebesar ini. Untuk MP kan 1 plus IH, ini pakai data yang ini ya. Nah, suku bunga deposito berjangkanya 5% sama nggak sama tadi? Beda, jadi pakai data yang beda ya, ini contoh lain lagi. Suku bunganya IS-nya ini Prancis itu 6%, kemudian AS-nya karena ini adalah tadi kan IH itu adalah suku bunga deposito dalam negerinya ya, ini berarti di AS-nya, dalam negerinya ada AS. Kita ngomongin investor AS dalam dolar AS. Salah asalnya nih jadi di AS, salah asalnya di IH-nya adalah 5%, mata uang asingnya atau suku bunga asingnya adalah 6%. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kalau hasilnya minus, ini adalah berarti diskon. Berarti kita sebutnya adalah diskon atau minim. Itu, lebih rendah hasilnya. Berarti kursnya adalah 0,-0,094. Berarti mengalami diskon. Kemudian diskon ini akan menutupi selisih suku bunga antara franc dan dolar. Tadi kan katanya kalau di equilibrium dia jadi selisih bunga dengan selisih kurs itu berimbang. Jadi dia mendapat satu titik equilibrium. Jadi menutupi selisih antara franc dengan dolar. Kurs spot tadi franc 0,1. Ini diketahui ya. Bukan dong lihat soal yang tadi lagi. Forward diskonnya ini yang dicari 0,94 dari sini. Kemudian kita masukin ke dalam rumus. Ini rumusnya. Dapatlah francnya adalah 0,0999. Nah, ini contoh kedua adalah jika paritas suku bunga eksis covered interstabilitasnya tidak dimungkinkan dengan hasil hitungan di atas. Maka diketahui, ini jangan takut ya, kalau ada kalimat ini untuk cari hitunglah premium diskon dan forward ERP, ini diketahui ini nilai-nilainya. Nanti saya kasih. Jadi nggak usah bingung nilai ini dari mana, ini adalah nilai yang diketahui. Jadi kan memang kalau untuk menghitung covered harus diketahui ya investasinya berapa, suku bunga di lokalnya berapa, suku bunga di lain berapa, kemudian forwardnya berapa, waktunya, kemudian spot mata uang asingnya berapa. Nah, tanggal 23 November, ini kenapa dia pakai tanggal 23 November? Jadi ini disebutnya jika paritas suku bunga eksis, yang tadi nih. Paritas suku bunga eksis nih yang tadi. Nih, di tanggal 23 November tidak diketahui. Ceritanya ini tidak dimungkinkan, jika paritas suku bunga berkelanjutan atau eksis, masih pakai yang itu, dan cover interstabilitasnya tidak dimungkinkan dengan hasil hitungan di atas, maka diketahui ini tadi. Ceritanya yang tadi hitungan yang tadi nggak dimungkinkan gitu, nggak bisa dilakukan dengan hitungan yang tadi, maka diketahui yang ini. Kemudian gimana pada tanggal 23 November masih transaksi yang sebelumnya, kita pakai tanggal transaksi sebelumnya tadi yang 23 November yang ini. Tapi karena transaksinya tidak dimungkinkan, maka diketahui total atau nilai yang lainnya. Nah, ini kemudian kita hitung tanggal 23 November investasi investor AS mengkonversikan 1 juta ke dalam franc dengan kurs spot 0,10. Kemudian dibagi untuk tahu francnya berapa, dapat franc berapa, hasilnya adalah 10 juta. Kemudian 23 November juga melakukan kontrak forward di 6 bulan yang untuk 6 bulan yang akan datang. Setelah ada persetujuan TEPO adalah sebesar, setelah 6 bulan yang sudah terjadi, sebesar ini kali ini. Karena dia dapat bunga 6% ya. Nih suku bunganya. Suku bunga Prancis. Kenapa pakai suku bunga Prancis? Emang dia mau investasiin dengan mata uang franc tadi, mata uang Prancis tadi. 6%. Dapatlah 10.600.000 franc. Kemudian tanggal 23 Mei. Nah, dia udah nih di deposito ini. Jadi deposito karena ini udah dihitung bunganya duluan. Jadi deposito tuh berapa sih hasilnya? Aku udah dapat bunga 10.600.000. Nah, tanggal 23 Mei ini di 6 bulan yang akan datang dia kan nempatin tanggal 23 nih. 23 November. Kemudian dia cair di tanggal 23 Mei. Kan? Berarti dia berapa sih cairnya? Berapa sih dia dapatnya saat dia melakukan ERP tadi?
Kemudian dicairin bunganya tadi 10.600.000 dikali dengan kontrak forward yang tadi adalah 0,9906 dikali dengan USD-nya tadi hasilnya harusnya 0,9906. Nih, kurs forward-nya. Dia pakai kurs forward-nya adalah 0,090906. Jadi dia dapatlah segini. Jadi hitunglah premium diskon atau diskon forward dari IRP. Jadi premium atau diskon? Dia investasiin 1 juta. Terus dia dapat 1.050.036. Berarti dia mengalami premium. Bukan diskon. Kalau diskon itu minus atau di bawahnya yang telah diinvestasikan. Dia mengalami premium sebesar 50 nih. 50.036. Atau mengalami kenaikan sebesar 50.036 dolar. Karena investasinya naik. Tadinya 1 juta, jadi 1.050.036 dengan metode tadi, covered interest arbitrage. Oke. Hasilnya. Kemudian ini hubungan premium tadi ya. Ini udah dipakai nih hubungannya seperti ini. Rumusnya. Nah, ini diketahui. Ini kalau diskonnya berapa nih? Minus nih, jangan lupa. Kalau minus itu adalah diskon. Kalau dia lebih besar artinya premium. Kalau dia plus itu juga artinya premium. Pasti kalau lebih besar kan plus ya. Kalau turun itu artinya diskon. Kalau naik, ada mengalami kenaikan artinya adalah premium. Nih ketahui kursnya segini, spotnya, suku bunga, besarnya premium. Berarti ini besarnya diskon ya hasilnya ya. Udah sebesar 0,904. Dari mana? Pakai aja rumusnya. Oke, ini ke sini plus kurang. Ini rumusnya ya, rumusnya seperti ini. Masukin aja ke dalam rumus. Semuanya sudah diketahui, nominalnya kemudian masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah minus 0,8904. Berarti forwardnya mengalami diskon. Ini adalah grafik paritas suku bunga. Jadi kalau dia adanya di sini, IH kurang IF-nya misalnya forward diskonnya ada di sini, berarti dia zona covered interest arbitrase potensial oleh investor asing. Ini garis IRP ya, garis IRP tadi yang equilibrium tengah-tengah sini. Di sini adanya adalah minus kalau dia IH-nya IHIF ya, ini persentasenya adanya di sini minus, kemudian mengalami diskon juga, tapi dia adanya di sini. Nah, adanya di sini berarti ini zona di mana covered interest arbitrase tidak layak. Jangan menginvestasikan atau mengambil keuntungan dari covered interest arbitrase saat adanya di sini, saat mengalami diskon dan saat IH min IF-nya atau persentasenya IH kurang IF adalah negatif. Jadi jangan investasi di sini. Kemudian kalau di sini mana? Nah, kalau dia adanya di sini, IHIF-nya persentase negatif tapi forwardnya premium, berarti dia boleh dilakukan zona covered interest arbitrase potensial untuk investor hanya yang domestik. Ini yang asing. Seperti garis IRP, garisnya di tengah-tengah. Ini adalah gambar grafik dari analisis grafik perbedaan suku bunga dapat dibandingkan dengan premium atau diskon forward memakai bantuan sebuah grafik seperti ini. Oke nih, tulisannya nih. Keterangannya titik A jika suku bunga luar negeri lebih besar daripada suku bunga domestik berarti terus 1%. IF kurang IH-nya adalah 1%. Maka kurs forward diskon sebesar 1%. Kemudian ini jika titik B tadi, titik B adanya di forward diskon 2%. Ini dibaca aja ya forward. Nah, setiap titik yang berada pada garis yang menghubungkan A ke D mencerminkan paritas suku bunga IRP. Karena itu garis diagonal tersebut garis paritas suku bunga. Ya, tadi kan menghubungin antara ISIH dengan forward diskon atau dengan forward premium. Ini garisnya menghubungkan ini ya. Ini garisnya menghubungkan. Kemudian disebut dengan garis IRP atau garis paritas. IH-nya diketahui. Tadi IH udah ada keterangannya ya. Sebelumnya IF itu apa, IH itu apa. Bisa dibaca tadi di slide sebelumnya ada keterangannya. Nah ini juga sama. Jadi kita bacanya melalui grafik.
Ini cara mengujinya juga sudah dijelaskan. Ini bisa dibaca, tapi ini saya tidak menggunakan ini ke dalam UCT, ya, tidak memasukkan ini ke dalam soal-soal UCT, karena kita biasanya membaca tingkat keuntungan atau mau melakukan investasi langsung pada perhitungan yang tadi sebelumnya saya jelaskan, gimana cara menghitung lokasionalnya, apakah kalau misalkan itu kita untung atau enggak dengan metode seperti itu, kemudian dengan cover tadi cover interest tadi untung atau enggak, gimana cara perhitungannya, dapatnya berapa, apakah mengalami premium, mengalami diskon, kita langsung ke dalam perhitungannya. Jadi tidak melihat, saya tidak memberikan soal dengan cara melihat grafik. Karena biasanya memang kita langsung tidak melihat grafik. Kalau misalkan kita di perusahaan, saat kerja kita mau investasi dengan memanfaatkan arbitrase atau selisih valuta, kita nggak melihat lagi grafiknya. Jadi ini kalian bisa baca untuk bahan pengetahuan. Sudah jelas ini PPT-nya. Kemudian ini ada kasus soal. Ini kayaknya sama ya, paritas hubungan eksis. Ini udah diketahui juga. Jikanya udah ketahui ini nilainya berapa. Ini juga udah tahu. Yang investasi selalu ada. Yang ditanyanya hitunglah premium diskon atau apa premium atau diskon ya. Kalau diskon tadi apa minus. Premium itu plus. Kalau diskon itu menurun dari investasinya. Kalau premium itu adalah naik dari investasi awal. Oke. Ini adalah contoh tadi udah ada contohnya. Tapi yang saya berikan tugas bukan yang di sini. Ini adalah contoh soal kasus yang sudah dijawab sebelumnya, bisa sebelumnya dengan angka yang berbeda. Jadi nanti soalnya saya kasih di slide terpisah, bukan yang ini. Dikasih slide terpisah, kalian kerjakan tadi seperti saya bilang, pakai tulis tangan, disubmit, lihat keterangannya kapan due date terakhirnya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang kurang jelas, nanti boleh disampaikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian tadi untuk minggu pertemuan ke-8 adalah UCP 2, tapi kemungkinan UCP 2-nya dilaksanakan bukan di minggu depan, jadi di minggu depannya lagi. Ya, jadi di UCP 2 nanti di minggu depan ini kita gunakan untuk minggu tenang untuk belajar untuk menghadapi UCP 2. Kemudian kemudian nanti di UCP sama saya mengerjakan dengan kuis, nanti cuma bedanya adalah karena banyak soal hitungan, jadi nanti ada skema atau ada cara untuk upload tugas atau upload jawaban dengan tulisan tangan. Jadi nanti ada foto, nanti kalian bisa attach di situ di metode yang kemarin kan nggak pakai attachment ya, jangan kalian langsung jawab di boxnya. Nah nanti ada proses untuk upload jawaban. Itu boleh ditulis tangan jawabannya. Demikian presentasi materi hari ini. Demikian paparan materi untuk arbitrase dan paritas suku bunga. Kurang lebihnya saya kembali lagi tadi mohon maaf. Kalau ada yang tidak jelas boleh ditanyakan kalau ada tatap muka selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjakan tugasnya. Sehat selalu. Tetap semangat.